lembaga pendidikan formal yang menjadi sasaran program penguatan pendidikan karakter atau PPK. Hal tersebut tertuang dalam PP nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Nilai-nilai yang utama dari PPK adalah religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Seperti apa yang telah dipesankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bahwa gerakan penguatan pendidikan karakter adalah fondasi dan ruh utama dari pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler dalam pembelajaran di sekolah merupakan upaya penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Seperti ekstrakurikuler yang berada di Sekolah Dasar Negeri Menteng 02. Di sekolah ini terdapat 15 ekstrakurikuler. Dari 15 ekstrakurikuler itu terdapat 4 ekstrakurikuler unggulan yang sudah mempunyai prestasi hingga ke level internasional. Adapun keempat ekstrakurikuler itu adalah pencaksilat, karate, taekwondo, dan marching band. Pencaksilat bukanlah sejarah, tetapi bagian dari masa kini dan masa depan. Maka itu pencaksilat harus diajarkan kepada anak-anak Indonesia untuk pembentukan karakter. Pencaksilat bukan hanya sekedar olahraga saja, tetapi juga ekspresi budaya dan karakter. Pencaksilat tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan. Pembentukan karakter siswa melalui pencaksilat di sekolah pun terlihat sangat jelas. Pencaksilat mengajarkan tentang kejujuran, kedisiplinan, dan jiwa kesatria. Ya, manfaatnya sih banyak banget ya, Mas. Salah satunya untuk yang paling utama biasanya untuk olahraga, terus juga di situ yang paling penting untuk bela diri ya. Karena di zaman sekarang ini banyak banget penculikan segala macam yang dimana anak dituntut untuk bisa bela diri. Kita mengenalkan dulu apa itu pencaksilat gitu kan ke anak-anak supaya merekanya juga tahu, karena yang ada di pikiran anak-anak di generasi milenial ini biasanya pencaksilat itu terkesan kayak bela diri yang kampungan. Sebenarnya itu enggak kampungan, justru pencaksilat itu adalah warisan budaya kita sendiri satu, dan emang harus benar-benar bela diri asli dari Indonesia sendiri yang harus dijaga dan dilestarikan. Saya suka pencaksilat supaya bisa bela diri jika ada yang mengganggu saya dan bisa mendapatkan prestasi-prestasi. Karena pencaksilat warisan budaya bangsa Indonesia, kita harus terus meneruskannya, jangan sampai dihilangkan. Nilai pendidikan karakter sangat kuat hubungannya dengan karate. Hal ini bisa dilihat dari sumpah karate yang sangat mengedepankan nilai luhur karakter. Di dalam sumpah karate pun itu semua sudah terpenuhi. Sumpah karate itu terdiri dari memelihara kepribadian, kejujuran, mempertinggi prestasi, sopan santun, dan sanggup menguasai diri. Sehingga sebuah kemenangan dan kekalahan dari sebuah pertarungan pada akhirnya adalah merupakan hasil akhir dari proses ketekunan dan kesiapan jiwa dari karateka itu sendiri yang bermuara pada rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kalau di dalam karate ada yang dinamakan dari Bapak Karate modern, kepalan digunakan jika dialog atau bicara sudah tidak bisa dilakukan lagi. Barang siapa yang mengumbar kepalanya maka dia akan mendapatkan kehinaan. Nah, di sini kami akan menanamkan karakter kepada anak-anak, jangan sombong, jangan angkuh, jangan menganggap diri lebih dari yang lain, tapi tetap harus rendah hati. Kita harus tetap kepada sesama menolong, membantu ya sesuai dengan karakter yang ada di sumpah karate itu. Anak-anak yang belajar dibarengi dengan olahraga itu sudah dapat dipastikan dia akan lebih segar, lebih bugar gitu. Dan selain itu juga anak-anak ini banyak sekali event-event yang bisa diikuti oleh anak-anak. Yang utama di sekolah itu adalah adanya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Nah,
yang berprestasi di O2SN ini bisa mengikuti jalur prestasi. Jadi dari SD ke SMP tanpa ada apa lagi, mana sekolah yang dia mau tanpa tes, dia mau kemana dia bisa masuk dengan jalur prestasi ini. Karena abang saya berprestasi dan abang saya mengajak untuk latihan karate. Dan saya tertarik dengan karate karena anak-anak karate sekarang sudah menjadi juara. Dari Sensei Ari sudah membilang kedisiplinan dan hormati yang orang lebih tua. Olahraga tak hanya semata-mata memberikan keuntungan bagi kesehatan fisik dan peluang untuk berkompetisi, tetapi juga terjadi proses penerapan penguatan karakter yang baik. Seperti di Taekwondo, olahraga ini melatih mental, karakter, fisik, dan kedisiplinan. Di SDN Menteng 02 ini Taekwondo sebagai tempat pusat pendidikan dan latihan, mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan nilai atau value. Taekwondo bukan hanya mengajarkan siswa untuk dapat mempelajari teknik Taekwondo, tapi mengajarkan unsur nilai dan budi pekerti yang luhur. Pada awalnya mereka masih anak-anak yang dimana kalau misalnya kita tahu bahwa periodisasi latihan bagi anak-anak itu adalah pertama kali untuk fun. Jadi mereka diperkenalkan dulu untuk bagaimana mereka menyenangi olahraga tertentu. Menyenangi olahraga Taekwondo, kemudian setelah mereka masuk ke masa-masa remaja awal, mereka dikenalkan akan yang namanya prestasi. Butuh peran serta orang tua dan guru untuk memperkenalkan olahraga bela diri Taekwondo, khususnya di ekstrakurikuler seperti ini. Karena tanpa peran serta itu anak-anak yang masih belum tahu arahnya kemana, sehingga peran orang tua, guru dalam mendorong anak-anak untuk dapat berlatih Taekwondo sangat penting. Pendidikan karakter tidak melulu hadir di ruang kelas. Ternyata kegiatan seru seperti marching band juga bisa membentuk karakter siswa. Hal ini dikarenakan marching band menyusung gaya hidup unik yang mengandung konsep 3-in-1. Konsep ini menjelaskan marching band sebagai sarana olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani, sekaligus kegiatan apresiasi seni dan pembentukan karakter. Dari ketiga aspek positif tersebut, nilai pembentukan karakter lebih ditekankan. Misalnya melalui kedisiplinan, kejujuran, kegotong royongan, kerjasama, kekompakan, dan pengorbanan. Kegiatan marching band juga mengajak siswa memaknai perbedaan menjadi persamaan yang indah, serta mendalami rasa senasib sepenanggungan dalam mencapai cita-cita bersama. Manfaat dari marching band tersendiri sih untuk membentuk karakter, terutama disiplin mereka ya. Mempelajari lebih dalam lagi tentang musik, terus membuat mereka semakin kreatif. Dan gak hanya musik aja sih, di marching band juga kan ada color guard-nya. Nah color guard-nya itu lebih ke olah badan, ke nari-nari, ekspresi, kayak gitu. Anak-anak seneng banget karena marching band itu tidak hanya belajar musik, tapi mereka disiplin, ketepatan waktu. Mereka bekerja dalam satu tim sehingga mereka harus tahu bagaimana bersinergi dengan teman-teman yang lain. Misalnya CG dengan teman CG-nya, kemudian perkusi dengan CG, begitu. Jadi mereka harus bekerja sama, harus satu irama, belajar tempo, seperti itu. Karena menurut saya marching band itu seru, marching band itu unik dan menarik untuk dilihat. Dulunya kita itu penakut, sekarang kita itu jadi berani untuk maju dan dilihat oleh orang lain. Dulunya kita tidak disiplin dan sekarang kita disiplin, maju terus. Dan masih ada 11 ekstrakurikuler lagi yang sekolah fasilitasi sesuai ragam minat dan bakat siswa, yaitu Pramuka, TPA, Marawis, Menari, Bulu tangkis, Vokal, Biola, Dokter kecil, Basket, Drama. Pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan selain dapat memberikan manfaat yang berguna dalam pembentukan bakat dan minat peserta didik, serta pengembangan keterampilan dan kepribadian peserta didik dalam rangka pembentukan SDM manusia Indonesia yang dapat diandalkan di masa yang akan datang.